Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah sadri wa yassir li amri wa lisani yafqahu qawli. Tema pertemuan ketiga ini adalah tentang Islam dan fertilitas, atau bisa juga dikenal dengan istilah live birth. Secara bahasa diartikan lahir hidup. Beberapa dari teman-teman sudah menyinggung pada ringkasan yang dibuat kemarin. Tetapi pada pembahasan kali ini kita akan melihat hubungan dengan agama Islam, yaitu ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang berhubungan dengan fertilitas. Oke, kita lanjutkan pada slide berikutnya. Ayat dan hadis tentang fertilitas. Berikut ini merupakan ayat-ayat yang berkaitan dengan fertilitas. Ayat yang paling sering kita dengar baik di acara pernikahan adalah Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Ada juga atau surat Quran Fatir ayat 11 yang artinya dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani. Kemudian Dia menjadikan kamu berpasang-pasangan. Dan tidak ada seorang perempuan pun mengandung dan tidak pula melahirkan melainkan dengan sepengetahuannya. Atau juga Quran Surat An-Nahl ayat 72 yang artinya bagi kalian Allah menciptakan pasangan-pasangan dari jenis kalian sendiri. Kemudian dari istri-istri kalian itu Dia ciptakan bagi kalian anak cucu keturunan. Dan kepada kalian Dia berikan rezeki yang baik-baik. Ada juga beberapa hadis yang dirasa berkaitan erat dengan fertilitas. Antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anha yang artinya kurang lebih menikah adalah sunahku, barang siapa yang enggan melaksanakan sunahku maka ia bukan dari golonganku. Menikahlah kalian karena sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan seluruh umat. Pada pertemuan kali ini kita tidak akan membicarakan lebih dalam tentang tafsir dan penjelasan terkait ayat tersebut. Tetapi teman-teman setidaknya dapat melihat bahwasannya ilmu alam sejatinya saling berkelindan dan terintegrasi dengan ilmu-ilmu agama melalui nas-nas yang ada. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian dan faktor pendorong dan penghambat fertilitas. Sekarang kita akan membahas tentang pengertian dan beberapa faktor pendorong dan penghambat terjadinya fertilitas. Secara pengertian, terdapat dua istilah yang berkaitan dengan fertilitas. Pertama adalah fertilitas dan yang kedua adalah fekunditas. Fertilitas bermakna performan reproduksi aktual dari seorang wanita atau sekelompok individu. Bisa juga diartikan jumlah anak yang benar-benar dilahirkan secara hidup. Sedangkan fekunditas adalah potensi secara fisik bagi seorang wanita untuk melahirkan atau kemampuan seorang wanita untuk melahirkan pada usia subur. Secara hitung-hitungan ilmiah, seorang wanita itu dapat melahirkan 34 bayi. Cukup banyak angkanya. Oke, lanjut. Sedangkan faktor pendorong terjadinya fertilitas adalah pertama, nilai anak sebagai jaminan hari tua. Artinya, jumlah anak akan menjadikan jaminan bagi setiap orang tua dalam memberikan atau dalam menjamin masa tuanya. Tetapi ada juga anekdot yang sering kita dengar di kalangan masyarakat yang berbunyi, satu orang tua cukup untuk merawat banyak anak, tetapi banyak anak belum tentu cukup merawat orang tua. Faktor ini memang kasuistik dan masih dapat diperdebatkan. Selanjutnya, faktor kedua adalah pandangan adanya banyak anak berarti banyak rezeki. Sebenarnya, konsep ini dikenal luas masyarakat Indonesia. Mengapa demikian? Dahulu setiap anak diberikan subsidi oleh pemerintah sejumlah bahan makanan pokok. Jadi logikanya semakin banyak anak, maka bantuan yang diterima akan semakin banyak. Terlepas dari konsep agama dan kepercayaan yang berkembang, konstruksi sosial yang timbul dari bantuan pemerintah itu saja sudah membentuk sebuah framing terkait banyak anak berarti banyak rezeki.
Faktor selanjutnya adalah faktor yang memungkinkan kecilnya jumlah kelahiran bayi atau fertilitas. Pertama yaitu faktor usia perkawinan. Pertama, dan dalam hal ini, isu pernikahan dini termasuk di dalamnya. Faktor kedua adalah pandangan hidup yang berlaku di masyarakat. Di kawasan pedesaan, wanita usia 24 tahun tetapi belum menikah itu sudah menjadi bahan omongan masyarakat. Tapi berkembangnya zaman, di beberapa wilayah lain hal tersebut sudah tidak ditemui. Meskipun kalau kita lihat di beberapa wilayah lain juga masih banyak. Faktor ketiga adalah status seorang wanita yang ada dalam masyarakat. Semakin tinggi pendidikan seorang wanita, biasanya semakin sadar akan kedudukannya di dalam bermasyarakat dan berkeluarga. Sehingga memiliki nilai tawar dalam menentukan berbagai aspek, salah satunya adalah jumlah anak. Faktor keempat adalah kesadaran diri, melainkan menggunakan KB. Untuk kasus ini memang istilah KB hanya ada di Indonesia, tetapi konsep ini juga diterapkan di beberapa negara lain yang mengalami jumlah pertumbuhan penduduk yang tinggi. Sehingga kesadaran masyarakat dalam melakukan KB dapat menentukan kecil besarnya jumlah kelahiran bayi di sebuah wilayah. Tadi sudah kita jelaskan pengertian dan faktor pendorong dan penghambat fertilitas. Selanjutnya, istilah-istilah dalam fertilitas. Nah, teman-teman perlu mengetahui ini dalam menghitung atau dalam mencari nilai-nilai di konsep fertilitas sendiri. Tahap selanjutnya adalah mengetahui istilah yang sering digunakan dalam konsep fertilitas. Setidaknya ada 6 istilah yang akan saya jelaskan. Setiap istilah yang digunakan juga memiliki cara perhitungan yang berbeda-beda. Yang pertama adalah CBR atau rate kelahiran kasar. CBR adalah perhitungan kelahiran kasar yang membandingkan jumlah kelahiran selama 1 tahun dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Istilah kedua adalah GFR. GFR adalah jumlah bayi yang lahir selama 1 tahun dibandingkan dengan jumlah wanita umur 15-49 tahun. Istilah ketiga adalah ASFR. ASFR adalah pengelompokan wanita usia tertentu dengan interval 5 tahun. Jika mencari data ini, konsekuensinya adalah perlu adanya pencatatan jumlah kelahiran pada tiap kelas interval tersebut. Artinya, kalau kita mau cari ASFR, data yang perlu kita peroleh cukup detail. Yang keempat adalah TFR. TFR adalah banyaknya anak yang dipunyai oleh 100 wanita apabila mereka berhasil melalui masa childbearing telah melahirkan. Selanjutnya adalah GRR. GRR itu Gross Reproduction Rate, adalah banyak anak yang dipunyai oleh 1000 wanita apabila mereka berhasil melalui masa telah melahirkan. Tapi yang diperkalikan hanya bayi wanita saja. Yang terakhir adalah NRR atau Net Reproduction Rate. NRR diperhitungkan probability of dying atau kemungkinan kematian si bayi sampai sebelum si ibu ini melahirkan bayinya. Keenam istilah ini memiliki cara perhitungan berbeda-beda dan pada slide berikutnya kita akan membahas 3 di antaranya. Oke, ini 3 di antaranya. Yang pertama CBR, yang kedua GFR, dan ASFR. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, CBR adalah crude birth rate atau rate kelahiran kasar. Untuk GFR adalah general fertility rate atau rate kelahiran umum. Dan ASFR adalah age specific fertility rate atau rate fertilitas menurut umur. Sebenarnya ini sederhana ya, kalau teman-teman nanti melihat bisa dipahami, dan saya pikir istilah ini yang hanya membuat konsep menjadi lebih berat, tapi sebenarnya sederhana pengertiannya. Oke, lanjut. Mengapa hanya 3? Karena 3 lainnya kita akan langsung lihat contohnya pada
laporan proyeksi penduduk di slide selanjutnya. Yang pertama, CBR atau rate kelahiran kasar merupakan pembagian antara angka kelahiran dalam setahun dengan jumlah penduduk tengah tahun dari tahun yang sama. Jadi, kelahiran selama setahun itu ada berapa dibagi penduduk tengah tahun dari tahun yang sama. Contoh, jika CBR adalah 30, maka cara membaca data tersebut adalah pada setiap 1000 penduduk selama 1 tahun melahirkan 30 bayi. Seperti namanya, perhitungan kasar, maka penyebutan penduduk di sini termasuk di dalamnya adalah penduduk laki-laki, perempuan, anak-anak, lansia yang sebenarnya tidak semuanya melahirkan bayi. Jadi ketika nanti teman-teman mendapatkan istilah ini, jangan sampai salah kaprah, tetapi ada penjelasan yang cukup membantu mengapa data ini penting. Jadi data ini penting kita ketahui, dan di wilayah-wilayah lain kalau teman-teman melihat data CBR-nya, ada satu petunjuk yang cukup menjadi gambaran umum. Jadi jika CBR sebuah wilayah itu sama dengan lebih dari 30, maka angka kelahiran di sebuah wilayah tersebut dikatakan atau digolongkan tinggi. Jika angka CBR-nya sama dengan di antara 20 sampai 30, maka dapat digolongkan sedang, sedangkan jika CBR kurang dari 20 digolongkan rendah. Nah, ini penting kita lihat kalau teman-teman nanti melihat data ini di sebuah wilayah, maka bisa dijadikan indikator apakah data tersebut, apakah wilayah tersebut memiliki angka kelahiran yang tinggi atau tidak. Selanjutnya adalah perhitungan kedua, yaitu GFR atau kelahiran umum. Di sini jumlah kelahiran hidup pada tahun tertentu dibagi jumlah penduduk umum. Umum di sini artinya wanita usia 15 sampai 49 tahun. Tengah tahun dari tahun yang sama. Jadi ini lebih spesifik lah. Kalau tadi kita ngomongin angka kelahiran di sebuah wilayah, baik laki-laki, anak-anak itu termasuk di dalamnya, untuk yang kategori ini hanya usia 15 sampai 49 tahun. Jika angka GFR di sebuah wilayah kita contohkan adalah 60, maka cara membaca data tersebut adalah pada setiap 1000 wanita berusia 15 sampai 49 tahun selama 1 tahun melahirkan 60 bayi. Tetapi ada juga kelemahan data ini. Kelemahan data ini adalah walaupun sudah spesifik pada wanita dengan usia tertentu, tetapi kelompok usia memiliki peluang melahirkan yang berbeda. Semakin tua usia, semakin kecil angka kelahirannya. Dan itu tidak tercapture dalam angka GFR ini. Kemudian satu step lagi, atau satu perhitungan lagi, yaitu ASFR. Perhitungan ketiga adalah ASFR atau rate fertilitas menurut umur. Ini semakin spesifik lagi. Jadi 1000 penduduk secara umum, baik laki-laki, anak-anak juga termasuk, lansia juga termasuk. Kemudian GFR itu usia produktif saja atau usia umum saja 15 sampai 49 tahun, wanita di dalamnya. Untuk ini lebih spesifik sesuai dengan umur yang kita inginkan atau kita ingin tahu. Data ini akan sangat membantu dan cukup spesifik. Cara perhitungannya masih sama dengan dua perhitungan sebelumnya, tetapi bagiannya diganti dengan jumlah penduduk wanita kelompok usia tertentu atau usia X setengah tahun di tahun yang sama. Contoh ASFR 15-19 sama dengan 70, maka di sebuah wilayah tersebut dapat dibaca pada setiap 1000 penduduk usia 15-19 tahun terdapat atau melahirkan 70 bayi. Catatannya untuk bagian ini adalah membutuhkan kecermatan dalam pencatatan data jumlah kelahiran yang terjadi tiap kelas interval tersebut. Data ini dapat membantu dalam melihat keberhasilan sebuah negara dalam mensukseskan SDGs, yaitu penurunan angka kematian bayi. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai refleksi dalam menentukan kebijakan terkait ibu dan bayi. Oke, selanjutnya ini kita membaca langsung data dari parameter hasil proyeksi penduduk 2000
sampai 2025. Di sini ada TFR, GRR, dan NRR. Penjelasan kita langsung mengambil contoh TFR pada tahun 2015. Di sini ada tabelnya menunjukkan bahwa TFR sama dengan 2,11. Artinya apa sih sebenarnya? Maka kalau teman-teman lihat TFR ini di sebuah negara, di sebuah wilayah, atau di sebuah daerah, TFR sekian berarti artinya rata-rata wanita di sebuah wilayah tersebut, kalau di sini adalah Indonesia, maka uh, sampai akhir masa reproduksinya akan mempunyai 2 orang anak. Jadi TFR itu kira-kira angka atau data yang menunjukkan bahwasannya seberapa besar sih seorang wanita dapat menghasilkan atau dapat mempunyai anak di masa reproduksinya. Kemudian yang kedua adalah penjelasan GRR. Kita ambil contoh di sini GRR tahun 2015 lagi, itu angkanya 1,03. Maka setiap satu wanita memungkinkan melahirkan bayi wanita sebesar 1,03 daripada bayi laki-laki. Data ini muncul tanpa memperhatikan kemungkinan anak wanita meninggal sebelum mengakhiri masa reproduksinya. Kenapa ini penting? Karena perlu melihat seberapa besar sih kemungkinan atau seberapa besar sih penduduk wanita itu melahirkan wanita atau anak yang berjenis kelamin perempuan. Karena nantinya data ini akan dijadikan sebagai dasar untuk melihat seberapa besar data yang seberapa besar wanita yang bisa menjadi atau menghasilkan atau memberikan sumbangsi terhadap pertumbuhan penduduk di sebuah wilayah. Oke, selanjutnya adalah NRR. NRR pada kita ambil contoh juga di sini tahun 2015, NRR 2015 itu 0,99. Artinya satu penduduk digantikan dengan 0,99 penduduk hampir hampir satu dari jumlah penduduknya itu. Jika dibahasakan, bisa juga menjadi setiap 1000 wanita di Indonesia akan digantikan dengan 990 anak wanita yang akan tetap hidup sampai seumur ibu yang melahirkan wanita tersebut. Nah, kenapa wanita lagi di sini? Sebenarnya karena mortalitas berbeda dengan fertilitas. Kalau fertilitas ini, angka kelahiran itu bisa lebih dari satu wanita. Sedangkan kalau mortalitas itu, ya kalau sudah meninggal ya berarti hilang jumlah penduduknya. Tapi kalau fertilitas, satu orang bisa menghasilkan lebih dari satu. Makanya kenapa penting untuk melihat seberapa banyak jumlah penduduk atau jumlah bayi perempuan yang lahir, atau seberapa besar kemungkinan jumlah wanita yang dapat menggantikan atau jumlah bayi perempuan yang dapat menggantikan ibunya yang nantinya akan menjadi atau akan memproduksi atau akan melahirkan anak lagi. Makanya perlu dilihat seberapa besar angka-angka ini. Seperti GRR dan NRR ini spesifik sebenarnya berbicara tentang seberapa besar angka bayi perempuan yang lahir. Oke, itu tadi penjelasan singkat saya. Nanti kita akan diskusikan lagi di Google Form. Nanti di Google Form teman-teman akan coba belajar menulis atau memperoleh angka dari data yang sudah ada. Jadi nanti teman-teman menghitung dengan rumus yang sudah ditentukan. Kemudian teman-teman juga akan menganalisis data tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.